di notaris udah lunas, dan itu cuma sebatas perjanjian biasa, klausul-klausulnya nggak jelas di sana gitu, dan tidak ada saksi teman-teman. Jadi ditandatangani atas nama Ustadz ini dan teman saya, sehingga secara hukum itu memang sangat nggak kuat. Tapi bukan berarti itu nggak ada pengaruhnya, ada. Apakah bukan bukti? Itu tetap bukti, cuma tidak kuat secara hukum gitu ya teman-teman, karena dalam keperdataan itu ada syarat minimal saksi biasanya 2 gitu. Jadi sehingga pertama secara saksi kurang kuat, keduanya yaitu di luar perjanjian yang memang sudah dibuat di notaris gitu. Tapi kalau Yusuf Mansur itu sudah lagu lama. Jadi artinya Yusuf Mansur ketika ada masalah kemudian buat take over, dia menjanjikan kan 13 bulan akan dipulangkan nih. Kalau lihat dari perjanjian dengan Arab itu kan terjadinya 2019, 2020, 21, 22, 23. Kurang lebih 4 tahunan lah, kurang lebih 4 tahun ya. Cuman Yusuf Mansur itu ketika menyatakan akan take over, kemudian nanti saya yang bertanggung jawab, mereka tidak pernah mau tertulis. Jadi sebenarnya ini hanyalah akal-akalan dari Yusuf Mansur bagaimana meredam bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Di. Ya teman-teman, ini mohon maaf saya agak telat bahasnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena mungkin memang teman-teman perlu tahu sebagian informasi dari saya, jadi saya bahas lah. Nah, ini tentang Kaisya Al-Mansur ya teman-teman. Jadi di wawancara saya itu ya dengan seseorang itu, dia mengatakan bahwasanya kasusnya ini dalam tanda kutip ya, Yusuf Mansur itu, ini saya nggak ngomong bahas Kaisya dulu, kasus yang berhubungan dengan tanah Yusuf Mansur itu banyak sekali gitu katanya gitu ya, saya nggak tahu kebenarannya. Jadi di Tangerang itu udah terkenal nih Yusuf Mansur itu bermasalah dengan urusan tanah kayak gitulah, termasuk ya mungkin ada keterkaitannya. Kalau misalnya ada keterkaitannya, mungkin udah pasti ada keterkaitannya, karena ada pernyataan Yusuf Mansur sendiri, katanya Yusuf Mansur mau ibaratnya menalangi gitu lah, mau jadi hero. Nah, tapi sebelum saya bahas ke sana, teman-teman lihat dulu videonya ya, teman-teman, biar nanti saya kasih penjelasannya lebih detail gitu. Yuk, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dugaan penipuan investasi perumahan Cipondo yang dilakukan oleh CV Kaisya Al-Mansur. Hari ini Pak Jeni Mustafa, Pak Sudaryanto, dan sekian banyak orang berkumpul di Rimesati. Apa yang mau diberitakan hari ini Pak Jeni? Silakan Pak Jeni. Jadi hari ini Pak Darso, hari ini itu agendanya adalah penandatanganan surat kuasa untuk melakukan upaya hukum pidana, Pak. Upaya hukum pidana. Ya. Jadi nanti para korban perumahan bodong Kaisya Al-Mansur ini memberikan surat kuasa kepada saya. Kemudian nanti saya akan melakukan upaya hukum pidana, Pak. Jadi melaporkan si Haji Amanah alias Arab dalam kurung CP Kaisya Al-Mansur ini melakukan tindak pidana penipuan. Ya. Pak Jeni, memang ini ranah pidana, Pak? Ranah pidana, karena ini kan menjanjikan sesuatu, membujuk orang menjual sesuatu, bentuknya adalah properti perumahan. Ternyata begitu DP sudah masuk, yang masuk kepada saya ini jumlahnya hampir 5 miliar 300 Pak, juta. Nah, kemudian setelah dibayar ternyata perumahannya tidak ada, perumahannya tidak diserahkan, dan orang yang mengaku namanya Amanah alias Arab ini menghilang, Pak, sampai dengan saat ini. Sehingga korban-korbannya semuanya ini, Pak, ini korban-korban semuanya menanti tidak pernah ada rumahnya juga ya, Pak. Yang menarik ini Pak Jeni, korban-korban ini sebagian besar adalah pasangan muda ya, Pak? Ya, saya katakan bahwa sebenarnya ini klien-klien saya ini adalah mereka ini sebenarnya beli rumah itu untuk tempat tinggal. Ya.
Nah, setelah saya tanya semuanya, hampir semuanya sebenarnya rumah pertama, Pak. Rumah pertama. Jadi mereka mengumpulkan uang dalam beberapa tahun untuk DP rumah pertama ya, artinya rumah yang memang mereka butuhkan, bukan untuk investasi begitu. Ya. Dan mohon maaf ya, rata-rata pengumpulan dananya cukup lama juga, Pak. Iya, iya. Ada yang setor 100, 200, Ada yang nabung bertahun-tahun. 200, ada yang nabung bertahun-tahun, bahkan saya tadi bertanya ada juga yang menjadi tukang ojek, Pak. Mengumpul, bagaimana susahnya mereka mengumpulkan uang, kerja di pabrik, ada yang kerja di pabrik, kemudian ada yang tukang ojek, terkumpul untuk DP rumah, lalu ternyata uang DP-nya diserahkan, rumahnya tidak diberikan, kemudian orangnya hilang, Pak. Oh, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya Pak. Di sini Yusuf Mansur secara pribadi menawarkan untuk take over atau mengganti kerugian dari para konsumen Pak. Dan Yusuf Mansur menjanjikan batas waktu sampai 1 tahun ya Pak. Nyatanya ini kan sudah sampai 4 tahun belum ada bulasan Pak. Apakah bisa dibuat secara pribadi Pak? Gini, kalau Yusuf Mansur itu sudah lagu lama. Jadi artinya Yusuf Mansur ketika ada masalah kemudian buat take over, dia menjanjikan kan 13 bulan akan dipulangkan nih. Kalau lihat dari perjanjian dengan Arab itu kan terjadinya 2019, 2020, 21, 22, 23. Kurang lebih 4 tahunan lah, kurang lebih 4 tahun ya. Cuman Yusuf Mansur itu ketika menyatakan akan take over, kemudian nanti saya yang bertanggung jawab, mereka tidak pernah mau tertulis. Jadi sebenarnya ini hanyalah akal-akalan dari Yusuf Mansur bagaimana meredam bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Nah, makanya tadi sudah ada yang saya tanya, sebenarnya hampir frustasi semua, ya kan? Hampir putus asa semua. Ketika ini bangkit lagi, mari kita bangkit, yang namanya hak mari kita tagih, nanti kita lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, gitu ya. Ya. Paling nanti Bapak Ibu akan diperiksa oleh polisi itu nanti, tapi saya dampingi semua gitu ya. Nanti satu persatu nanti paling itu aja. Menceritakan kronologis tentang kejadian yang terjadi pada Ibu dan Bapak, bagaimana Bapak tertarik dengan rumah itu, kemudian ketemu siapa, kemudian bayar berapa kali. Kalau dokumennya kan sudah ada sama saya, Pak. Tinggal nanti menunjukkan yang asli. Kalau asli nanti diminta polisi, ada berita acaranya, berita acara namanya berita acara sita. Kalau belum hanya kita tunjukkan, kita kasih fotokopinya saja. Oke, gitu teman-teman. Nah, jadi hubungannya dengan Yusuf Mansur itu, katanya Yusuf Mansur mau nalangin tapi enggak, tapi memang tidak secara tertulis. Nah, saya perlu sedikit memberikan informasi bahwasanya kalaupun tertulis ya teman-teman, kalaupun tertulis biasanya itu adalah perjanjian di bawah tangan. Artinya teman-teman gini, ini saya kasih contoh aja lah, tapi saya nggak ngomongin Yusuf Mansur ya. Ini teman saya, ini dibeli hotelnya sama seorang ustadz katanya gitu ya. Dia itu membeli dengan termasuk mengakuisisi hutangnya, artinya dia termasuk membayar hutang-hutang yang tersisa untuk hotel tersebut kepada perbankan tertentu gitu ya. Saya nggak perlu nyebutin banknya. Nah, karena ini klausulnya utang piutang dengan perbankan ini harus selesai dengan si pemilik pertama, akan tetapi si ustadz ini, si pembelinya ini belum punya modal cukup untuk membeli keseluruhan, artinya keseluruhan di luar utang piutang terhadap perbankan itu si pemilik ini ya teman saya ini. Jadi agar ini nggak jadi masalah di perbankan, si pembeli ini minta kepada si pemilik awal ini teman saya ini untuk di depan notaris itu untuk memberikan pernyataan lunas kepada ustadz ini. Jadi jual belinya lunas. Padahal secara konkretnya itu masih kurang berapa miliar gitu.
masih banyak gitu ya, berapa miliar, termasuk ada beberapa nilai saham yang memang masih di hold di sana gitu, sehingga masih ada kepemilikan. Nah, cuma begini, teman saya ini saking baiknya atau saking bodohnya sehingga dia mau dengan alasan itu tadi, Pak, ini kalau saya nggak lunas nanti akan sulit untuk perubahan namanya, karena masih ada terganjal hutang dengan Bapak. Jadi Bapak harus depan notaris itu harus menyatakan lunas hutang-hutangnya dengan surat perjanjian dengan AJB ya, akta jual beli kepada notaris itu, bahwasanya itu dianggap lunas, semuanya udah dibayar gitu. Tapi nanti Pak tenang saja, nanti saya akan tanda tangan surat perjanjian jual beli di Bapak itu dengan materai, artinya di luar notaris ya teman-teman. Nah, karena di luar notaris ini saya katakan di bawah tangan. Di bawah tangan itu bukan berarti nggak bermaterai ya teman-teman. Jadi perjanjian-perjanjian yang di bawah tangan yang ada kaitannya dengan hutang piutang itu dianggap di bawah tangan dalam hukum gitu ya. Itu kalau misalkan tidak ada orang yang memang pejabat negara yang memang memberikan saksi bahwasanya itu resmi gitu di bawah tangan. Apalagi teman-teman, si perjanjiannya itu pakai materinya cuma sebelah, terus di sana tidak ada saksi dalam surat perjanjian jual beli yang dianggap bahwasanya dia masih berutang, padahal di notaris sudah lunas, dan itu cuma sebatas perjanjian biasa, klausul-klausulnya nggak jelas di sana gitu, dan tidak ada saksi teman-teman. Jadi ditandatangani atas nama Ustadz ini dan teman saya, sehingga secara hukum itu memang sangat nggak kuat, tapi bukan berarti itu nggak ada pengaruhnya, ada. Apakah bukan bukti? Itu tetap bukti, cuma tidak kuat secara hukum gitu ya teman-teman, karena dalam keperdataan itu ada syarat minimal saksi biasanya 2 gitu. Jadi sehingga pertama secara saksi kurang kuat, keduanya yaitu di luar perjanjian yang memang sudah dibuat di notaris gitu. Tapi bukan berarti itu bukan bukti, itu tetap bukti. Karena nanti kan ada apakah pembayarannya kan nanti kelihatan di rekeningnya gitu. Nah, cuma prosesnya jadi panjang sampai sekarang gitu. Masih dalam proses ya uang prestasi gitu ya teman-teman. Nah, itu contohnya kalau misalkan tadi dikatakan bahwasanya Yusuf Mansur menjanjikan tapi nggak mau ada bukti surat-surat kayak itu, nggak mau ada perjanjian. Ya kalaupun ada perjanjian itu, perjanjiannya masih kadang-kadang tetap di bawah tangan kalau cuma sekedar ditandatangan satu perwakilan dan sama Yusuf Mansur itu. Jadi itu kadang ya buktinya nggak kuat gitu ya teman-teman, karena saksi dalam itu ya harus sebenarnya tertulis itu saksinya, apalagi ini nggak ada. Nah, kalau soal PHP, Yusuf Mansur itu jagonya PHP gitu, karena ya buktinya karyawan itu nggak dibayar. Tapi ya teman-teman, tapi andai kata ini ya, ini bukan simpulan, ini andai kata gitu. Andai kata dalam artian kita berimajinasi. Andai kata si Arab ini atau Haji Amanah ini atau siapapun namanya gitu ya, dia itu ketangkap dan dia menjelaskan bahwasanya sebenarnya pemilik proyek ini bukan saya, tapi Yusuf Mansur, misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, terus saya ini cuma wayangnya aja. Nah teman-teman, kalau ini udah larinya pidana, ya ini akan menjadi sangat berat. Kenapa? Beratnya dalam status ini, ini Yusuf Mansur ini nantinya sebagai dalang gitu dalam bahasa sederhana kita ya, bahasa sederhana kita sebagai dalangnya, dan itu otomatis hukuman Yusuf Mansur kalau ini udah lari pidana akan lebih berat daripada si Arab. Nah pertanyaannya, di manakah si Arab? Nah teman-teman gini, kalau cuma sekedar investigasi nyari si Arab ini nggak sulit sebenarnya, karena saya tahu bagaimana cara mencari si Arab ini gitu ya. Dan lebih jago lagi teman-teman kepolisian mencari si Arab ini bagaimana. Nah asal
teman-teman ini kompak melaporkan dan sepakat dengan seia sekata dan jangan terbujuk rayu pada Yusuf Mansur lagi, laporkan pada polisi, kepolisian akan bertindak sangat cepat. Nah, intinya teman-teman, pihak kepolisian itu jauh lebih pintar daripada orang-orang biasa dalam mencari pelaku kejahatan gitu. Itu akan lebih jago lah. Buktinya apa? Buktinya ya banyak yang ketangkep ya. Itu intinya. Oke, teman-teman. Intinya kalau Yusuf Mansur itu memang dalang daripada pelaku kejahatan ini, Yusuf Mansur itu hukumannya akan lebih berat daripada si Arab. Gitu ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah tangkap dulu si Arab. Nanti kasus perdatanya baru maju. Jadi maju dulu pidananya. Gitu ya teman-teman. Yang mudah-mudahan teman-teman tetap mensupport teman-teman yang ini ya, karena memang sudah sangat banyak kasus-kasus yang berkaitan dalam tanda kutip Yusuf Mansur ini yang kecewa juga. Kenapa kok kayak gitu, jalan di tempat kayak gitu? Ya sebenarnya nggak kayak gitu juga, sebenarnya tetap jalan, cuma kebanyakan kasus perdata jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Saya ingatkan, sepandai-pandainya tupai melompat, ya kadang dia nggak nemu pohon, jadi dia bingung mau melompat kemana. Sampai ini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.